Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Amelia Dwi Puji Istiana. Pada kali ini perkenankan saya menyampaikan hasil laporan EduGame yang diselenggarakan oleh Siamolek. Untuk pelaksanaan EduGame ini kita menggunakan aplikasi JDevelop. Kita mengunduhnya terlebih dahulu, kemudian kita menginstalnya di laptop atau PC kita. Kemudian tampilan awalnya adalah seperti ini, file new scan. Nah, akan diperoleh seperti ini. Kemudian membuat image atau objek pada scan kita, yaitu pada tombol ini kita klik add object. Kemudian kita pilih sprite dan klik OK. Kemudian di sini kita memilih klik kanan, kemudian kita rename. Sini kita rename, artinya kita mau mengubah nama objek yang kita buat. Misalkan kita menggantinya menjadi objek 1 atau player 1 atau warung atau box dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan game yang kita buat. Kemudian di sini ada edit the sprite object, kemudian kita di sini klik tanda plus atau tanda box di sini, kemudian kita akan memilih objek yang kita inginkan. Objek ini kita sorot ke papan image, maka objek akan muncul dan kita klik OK pada di sini. Nah, objek akan muncul di papan ini. Kita close, kemudian akan muncul objek yang kita buat di objek editor. Kemudian kita sorot gambar ini ke dalam scan, maka akan diperoleh objek yang kita inginkan. Berikutnya membuat image latar. Cara membuat image latar atau background sama halnya dengan membuat objek, yaitu klik kanan pada objek editor, kemudian klik add object, kita klik sprite dan klik OK. Selanjutnya di sini kita bisa memilih tanda plus atau box. Di sini kita akan memilih latar yang kita inginkan, platformernya di sini, kemudian kita klik salah satu, kemudian kita klik open. Maka akan muncul di sini. Kemudian kita sorot pada papan image-nya, kita klik tanda cross ini, kita dapatkan gambar latarnya di scan kita seperti ini, besar ukurannya. Maka untuk mengaturnya kita bisa mengklik kanan pada objek, kemudian kita klik properties, akan muncul perintah seperti ini. Maka kita bisa mengklik custom size dan mengatur ukurannya. Di sini kita bisa mengatur lebar dan tingginya. Kemudian kita klik cross tanda merah ini, maka di scan kita akan muncul gambar datar, gambar latar yang kita inginkan ini dalam ukuran sesuai kebutuhan. Nah, kemudian di sini scan kita tadi berbentuk polos, sekarang kita ingin mengaturnya dalam bentuk grid. Tujuannya apa? Untuk mengetahui posisi objek kita dengan cara mengetik grid. Kemudian grid di sini ukurannya kecil-kecil, kita dapat mengubahnya atau mengaturnya dengan cara klik edit the grid. Kemudian ini kita atur ukurannya, kemudian akan kita peroleh di sini gridnya dalam ukuran sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, image yang kita buat ini bisa kita putar atau kita rotate dengan cara klik kanan kemudian klik properties. Di sini kita atur angle-nya, sudut putarnya. Misalkan sini kita atur minus 90, kita klik, maka kita bisa memutarnya seperti ini. Nah, untuk memperbanyak latar yang kita buat, kita bisa membuatnya klik kanan, kemudian klik copy, klik paste, dan kita membuatnya dan diatur. Nah, ini adalah latar yang kita buat. Setelah di copy dan di paste, setelah diatur, akan didapat latar sedemikian rupa. Kemudian yaitu mengatur events. Events itu adalah suatu perintah atau di sini logika kejadiannya. Di sini kita mengklik di sini, klik event, kemudian di sini kita mendapatkan papan kosong. Nah, untuk menambahkannya kita bisa menambahkan add an event. Akan didapatkan tampilan seperti ini. Kita mendapatkan di sini kolom, ada kolom condition dan kolom action. Kolom condition ini adalah aksi, kemudian kolom action di sini adalah reaksi. Misalkan kita membuat salah satu perintah di sini pada kolom condition, kita klik add condition, kemudian kita klik misalkan di sini keyboard, kemudian kita klik key press, kemudian kita klik di sini misalkan
left or right, artinya kita mau menggerakkan objek ke kiri atau ke kanan, kemudian kita klik OK. Kemudian salah satu event yang lainnya, misalkan di sini kita mau mengatur gerakan benda, misalkan yaitu klik add condition di sini, kemudian klik, maksud saya aksinya ya, aksinya kita klik add action, kemudian klik movement, kemudian klik add force. Di sini kita klik objek yang mau kita atur, misalkan di sini agen Hayati, kemudian klik kecepatan pada sumbu X dan sumbu Y-nya 0, kemudian klik OK. Kemudian berikutnya untuk mengatur waktunya, mengatur waktu di sini kita klik times and scale-nya. Misalkan di sini kita klik 1, artinya di sini bahwa gerakan wereng itu akan bermunculan tiap 1 sekon. Di sini kita kasih timernya, di sini judulnya gerakan wereng, kemudian klik OK. Kemudian di sini kita mereset timernya, yaitu klik times and timernya, kemudian kita klik di sini reset timernya, di sini kita klik gerakan werengnya dan klik OK. Berikutnya di sini kita mau menggerakkan suatu perintah berikutnya, yaitu objeknya, kita klik objek, kemudian kita klik create an object, kemudian kita di sini klik wereng, random dan posisinya ini, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita bisa memberikan aksinya di sini, yaitu klik movement, kemudian klik add a force, klik wereng, sini kita aturannya, kemudian klik OK. Di sini kita akan mengatur kejadian pada game ini, yaitu objek 1 dan objek 2 saling bertumbukan. Misalkan di sini hama wereng dan agen Hayatinya saling bertumbukan, maka kita berikan perintah di sini, kita ketik di sini collision, mungkin kemudian kita pilih collision, kemudian di sini kita atur objeknya yang bertumbukan, yaitu wereng dan agen Hayati, kemudian klik OK. Selanjutnya di sini aksinya, yaitu ketika kedua benda itu bertumbukan, maka yang terjadi adalah salah satu benda akan hilang. Ya, di sini hama wereng akan hilang, kita klik objek, kemudian kita klik delete, kemudian kita sini pilih objeknya akan hilang, yaitu wereng, kemudian klik OK. Kemudian mengatur nilainya, di sini kita klik value variables, kemudian kita klik value of global variables, kita klik di sini score, kemudian kita klik value-nya 100. Di sini artinya setiap kali kita dapat membasmi atau menumbuk hama wereng, itu akan mendapatkan poin atau skor 100. Kemudian klik OK. Selanjutnya di sini kita klik text object, kemudian kita klik text modify the text. Kemudian di sini kita klik score, kemudian kita klik di sini sama dengan, kemudian sini kita klik text, kemudian kita atur global variable string atau skornya, kemudian kita klik OK. Kemudian selanjutnya setelah kita mendapatkan skor atau poin, di sini kita tulis klik scan, kita atur layarnya, kita klik at the beginning scan, kemudian klik OK. Selanjutnya kita klik visibility, klik hide dan klik. Yang akan kita sembunyikan itu adalah infonya. Sebelum mendapatkan poin, kita klik info, kemudian klik OK di sini. Kemudian setelah kita dapat menumbuk dan mendapatkan poin, kita akan diketahui informasi bahwa mendapatkan poin 100, yaitu dengan cara mengatur variable value of global variable. Kemudian di sini kita klik skornya, yaitu kemudian lebih dari 1500. Itu artinya apa? Bahwa ketika kita sudah mendapatkan skor lebih dari 1500, maka di sana akan ada perintah selanjutnya, yaitu kita klik OK. Nah, apa info yang muncul? Maka kita berikan perintah berikutnya, itu visibility, klik show. Maka di sini info akan muncul, klik OK. Nah, kita bisa mengatur waktunya di sini, klik times and timer, kita atur change time scale-nya, klik OK. Di sini kita atur scan-nya, klik scan, klik change the scan, kemudian klik through, klik OK. Nah, ini rangkuman beberapa events yang sudah kita buat dari logika game yang telah kita buat. Berikutnya menjalankan game dengan cara mengklik preview. Di sini saya perbesar ini previewnya, kita klik. Kita juga bisa mengetahui bahwa preview ini bisa dibuka di Windows Preview. Nah, seperti ini kita dapat memainkan game yang kita inginkan di sini. Berikutnya menjalankan. Nah, setelah mendapatkan poin dari lebih dari 1500, maka akan muncul di sini info, yaitu selamat lanjut level ke berikutnya. Ini salah satu game yang sudah kita mainkan. Berikutnya menggunakan Inkscape. Inkscape itu adalah suatu layanan aplikasi di mana kita bisa membuat
objek yang kita inginkan di kanvas di sini. Nah, kemudian kita di sini ada fitur-fitur yang bisa ditawarkan di sini, ada pensil, kemudian ada brush, kemudian ada text, kemudian di sini kita bisa mengatur warnanya dan kita save ini ke dalam bentuk JNG, kemudian kita export ke dalam file dalam PC kita, kemudian kita bisa memanggilnya kembali ke dalam GDevelop kita dan dapat menggunakannya. Penjelasan tentang isi game yang saya buat ini, game ini menjelaskan tentang upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Ekosistem sawah terdiri dari komponen biotik dan abiotik, di mana keseimbangan ekosistem sawah akan terjaga apabila terdapat kerusakan salah satu komponen di dalamnya. Suatu hari, keseimbangan ekosistem sawah mengalami gangguan, yaitu hama orang menyerang padi di sawah. Upaya untuk mengatasi gangguan tersebut, petani memanfaatkan predator alami atau agen hayati untuk membasmi hama wereng secara alami dengan tujuan untuk menyelamatkan tanaman padi dari hama wereng dan menjaga komposisi kesuburan tanah dengan cara menghindari penggunaan pestisida dari bahan kimia. Adapun petunjuk memainkan game ini, yaitu pada edu game ini terdiri dari hama wereng sebagai musuh, agen hayati sebagai predator alami atau sebagai sang penyelamat. Kemudian edu game ini bertujuan untuk menyelamatkan keseimbangan ekosistem sawah. Agen hayati dapat digeser ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan tombol right atau left, up, dan down. Agen hayati dapat digeser-geser untuk menyerang hama yang datang menyerang tanaman padi. Ketika agen hayati menumbuk hama wereng, maka hal ini menunjukkan hama wereng telah mati. Bantulah petani untuk membasmi hama wereng dengan menggerakkan agen hayati dengan lihai. Semakin banyak hama wereng yang dibasmi, maka semakin besar skor yang diperoleh. Selamat mencoba. Demikian paparan laporan edu game saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.